Baiklah, kita lanjutkan kajian kita. Ini kita mengulang tentang puasa Ramadan agar puasa kita nanti bisa sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buka surat Al-Baqarah yaitu ayat yang 183. Al-Baqarah ayat 183. Saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ayat ini sudah kita pelajari beberapa bulan yang lalu, ya. Tapi ada baiknya apabila kita ulang kembali agar kita ingat kembali tentang faedah-faedah, ya, hikmah daripada diwajibkannya melaksanakan puasa Ramadan. Yang pertama, siam atau puasa pada bulan Ramadan ini memang diwajibkan bagi orang-orang sebelum kita atau umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi, kalau umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW juga diwajibkan berpuasa, namun caranya itu atau metodenya berbeda dengan umat-umat yang sekarang atau setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ini dijelaskan bahwa umat-umat sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diwajibkannya berpuasa, ya. Mereka tidak diperkenankan untuk sahur atau untuk makan, ya, pada malam setelah berbuka puasa atau setelah tidur, ya. Ini dijelaskan seperti itu. Jadi kalau sudah maghrib berbuka, nanti sholat maghrib, sholat isya, tidur, ya sudah sampai pagi, ya tidak boleh makan. Kan tapi umat Rasulullah SAW ini, ya, disyariatkan untuk berbuka puasa awal, ya, atau menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur, itu disyariatkan oleh agama kita. Jadi sudah tidak asing lagi bahwa puasa
atau siam pada bulan Ramadan itu ya sudah disyariatkan sejak umat-umat yang terdahulu. Nah, tujuannya apa? Di sini la'alakum tattaqun. Agar umat itu mau bertakwa atau bisa mencapai tingkat takwa ya. Karena tingkat takwa itu tingkatan yang paling tinggi ya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah ya, di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ini tujuannya agar mencapai tingkat ya jenjang takwa yaitu yang tertinggi. Nah, nanti dalam Al-Qur'an banyak keterangan orang yang bertakwa itu nanti akan mendapatkan apa? Itu akan mendapatkan surga atau jannah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Naba itu dijelaskan innalil muttaqina mafaza. Seterusnya ayat itu. Ya. Ini orang-orang yang bertakwa. Kemudian juga kitab-kitab ya, kitab-kitab sebelum kitab Al-Qur'an itu juga diturunkan pada bulan Ramadan. Nanti ayat-ayat berikutnya itu syahru Ramadan allati unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan dijelaskan. Jadi seperti kitab Taurat, Injil, Zabur, itu juga Suhuf itu juga diturunkan pada bulan Ramadan. Akan tapi di dalam tafsir ini dijelaskan ya tanggalnya berbeda-beda. Jadi seperti Suhuf ya lembaran-lembaran itu juga diturunkan pada bulan Ramadan. Dan untuk kitab-kitab sebelum Al-Quran, sebelum Nabi Muhammad SAW itu, kitab-kitab itu diturunkan ya sekaligus. Kalau Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur, jadi diterimakan kepada Nabi Muhammad SAW itu selama ya 23 tahun. Dan kitab Al-Quran adalah kitab yang paling lengkap ya, paling lengkap. Jadi hukum-hukum yang dahulu ada yang dinasah atau diganti, ya, kemudian juga ada yang dilengkapi. Nah, pada bulan Ramadan ini disunahkan untuk meningkatkan amalan-amalan kita pada bulan Ramadan. Namanya Ramadan itu adalah artinya pembakaran. Panaskan, digembleng ya. Jadi jiwa kita digembleng ya 1 bulan itu agar meningkat ya. Jangan sampai malah justru setelah Ramadan itu turun ya, dengan sebelum Ramadan ya amalannya lebih baik sebelum Ramadan, jangan sampai. Ini dilatih pada bulan Ramadan, kebaikan itu dilatih. Melatih untuk melaksanakan amalan-amalan yang baik dan juga menghindari amalan-amalan yang buruk. Walaupun beratnya seperti apa misalnya ya. Jadi keadaan badan lemah ya, supaya meningkatkan membaca Al-Quran kita, meningkatkan sholat jamaah kita, meningkatkan amalan-amalan yang lain, dan juga kita menghindari amalan-amalan yang buruk itu pada bulan Ramadan. Maka pada 1 bulan itu digembleng ya, agar amalan kita itu nanti meningkat ya, bisa menjadi orang yang bertakwa. Maka setelah Ramadan ya namanya
bulan Syawal. Ya, Syawal. Syawal itu artinya peningkatan ya. Setelah digembleng 1 bulan, setelah di training 1 bulan ya, maka amalan-amalan kita insya Allah bisa meningkat ya, bisa meningkat ya, meningkat. Ya. Lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi dan seterusnya. Ya, sehingga bisa mencapai derajat takwa. Karena orang yang bertakwa itu juga akan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa bermacam-macam kebaikan ya, di dalam ayat dijelaskan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dalam surat At-Tolaq ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja. Allah akan menjadikannya ya jalan keluar ya. Jadi manusia itu kan punya masalah ya. Semua manusia punya masalah. Punya anak ya, mungkin juga ada masalah, punya istri mungkin juga ada masalah. Ekonomi juga masalah. Nah, kalau seperti sekarang ini juga dunia terancam corona, tapi juga punya masalah ekonomi ya, ekonomi semakin berat ya. Mungkin bagi orang-orang tertentu saja yang kurang punya masalah, tapi mayoritas punya masalah. Nah, kalau orang itu punya masalah, maka solusinya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala makhraja, yaitu jalan keluar.